Kali ini saya dikejutkan oleh kemacetan yang nggak wajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadil. Eh, Sekali ini saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Jadi waktu itu setelah mengantar anak ke sekolah, saya memutuskan pulang lewat jalan kampung. Jadi biasanya jalannya itu lancar aja nih, sepi dan jadi jalur alternatif terbaik. Tapi kali ini saya dikejutkan oleh kemacetan yang nggak wajar. Ternyata di tengah jalan berdiri sebuah tenda hajatan. Tenda itu agak menjorok, hampir menutup separuh badan jalan. Motor, mobil tuh harus bergantian lewat, saling menunggu, saling klakson, dan tidak jarang saling emosi. Jadi saya lihat tidak ada satupun petugas atau panitia hajatan yang membantu mengatur arus kendaraan. Padahal jelas situasi butuh orang yang mengarahkan, minimal memberi isyarat agar lalu lintas tetap aman. Apalagi jalan kampung memang sempit kan, menutup dengan tenda tanpa menyediakan pengatur lalu lintas, sama saja membuat masyarakat lain menanggung beban. Jadi menurut saya ini bukan sekedar masalah sopan santun, tapi soal tanggung jawab. Kalau pemilik hajatan berani menutup sebagian ruang publik, konsekuensinya juga harus ditanggung dong, menyediakan petugas, mengatur arus, bahkan kalau perlu berkoordinasi dengan aparat setempat. Jangan sampai kebahagiaan pribadi berubah menjadi masalah yang kolektif gitu. Di situ saya berpikir tradisi hajatan itu memang harus kita jaga, tapi caranya jangan sampai merugikan orang lain. Karena yang namanya jalan itu hak bersama, dan hak bersama seharusnya dihormati dengan tanggung jawab yang sama besar. Kalau Anda tinggal di Indonesia, memang pemandangan jalan ditutup itu untuk hajatan itu sudah biasa, mulai dari pernikahan, sunatan, sampai acara syukuran. Jalan tiba-tiba berubah menjadi ruang pesta. Bagi sebagian orang ini wajar, tapi bagi yang sedang buru-buru, bikin kesel. Nah, sosiologi bisa membantu kita melihat fenomena ini lebih dalam. Yang pertama, dalam teori sosiologi ada namanya solidaritas sosial. Dalam kacamata Emil Durkheim, hajatan yang menutup jalan adalah cara masyarakat menjaga kebersamaan. Warga bergotong royong, saling membantu, dan menjadikan jalan sebagai ruang sosial. Jadi meskipun mengganggu lalu lintas, hajatan punya fungsi sosial, yaitu memperkuat ikatan komunitas. Selain itu, ada juga namanya teori pertarungan kepentingan. Karl Marx bilangnya beda nih dari yang tadi. Menutup jalan itu soal perebutan ruang. Ada kepentingan pribadi, si keluarga hajatan yang berbenturan dengan kepentingan publik pengguna jalan. Bahkan sering muncul ketimpangan kalau yang hajatan pejabat atau orang berpengaruh. Penutupan jalan lebih gampang diizinkannya. Sementara kalau rakyat biasa, bisa saja ditolak gitu. Ada lagi namanya teori simbol status sosial. Ya, Irving Goffman menambahkan lapisan lain. Hajatan itu panggung pertunjukan. Jalan yang ditutup jadi panggung utama untuk menampilkan status sosial keluarga. Tenda, dekorasi, musik, semua adalah simbol untuk menunjukkan eksistensi sosial di hadapan tetangga dan tamu. Nah, yang terakhir ada juga teori ruang publik dan privatisasi. Jadi tokoh Jürgen Habermas mengingatkan bahwa jalan adalah ruang publik milik semua orang. Saat ditutup untuk hajatan, ruang publik itu diprivatisasi. Sementara untuk kepentingan privat, pertanyaan pun muncul sampai batas mana kita bisa menerima pengalihan ruang publik untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi apa intinya? Menutup jalan untuk hajatan bukan sekedar masalah macet atau tidak macet. Ia mencerminkan bagaimana masyarakat kita memaknai solidaritas, status sosial, kekuasaan, dan ruang publik. Nah, dari sini kita belajar. Praktik sehari-hari yang terlihat sederhana ternyata menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Nah, untuk itu teman-teman mohon lebih bijaksana gitu. Ketika ada hajatan, eh, ruang publik itu memang harus dijaga. Ya, jadi teman-teman harus lebih memahami bahwa ada orang yang akan terkena eh, terkena efek ya gitu dari ruang publik yang kita pakai gitu seperti itu. Jadi harus bijak apakah memang kita perlu untuk hajatan sampai menutup jalan ataukah kita mencari ruang lain yang memang tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.